lingkungan ya, jadi sudah ditetapkan jadwal, ditetapkan kader, maka langkah selanjutnya adalah bisa melaksanakan posbindu. Jadi untuk teknis dari pelaksanaan itu biasanya ada buku panduannya. Kalau misalnya dari kader itu ada buku panduan khusus dari Kemenkes, dari Puskesmas, kan sudah mengikuti pelatihan tadi ya. Nah, jadi posbindu ini dilakukan dengan 5 tahapan layanan. Nah, yang itu disebut dengan sistem 5 meja, di mana tahapan yang pertama atau meja 1 itu adalah pendaftaran. Nah, di situ pendaftaran itu pasti kayak misalnya penulisan NIK, kemudian pengisian biodata dari nama, alamat, pekerjaan, kemudian pendidikan, golongan darah, gitu ya, jenis kelamin, agama. Kemudian setelah meja 1 atau di tahap 1 lanjut kepada meja 2 atau tahap 2. Di sini akan pengunjung yang datang setelah dari meja 1 ini akan diwawancara oleh kader. Jadi kader ini akan mewawancara mengenai faktor resiko penyakit tidak menular. Jadi pengunjung ini akan ditanya apakah memiliki riwayat penyakit tidak menular. Jadi apakah memiliki riwayat penyakit diabetes tadi, penyakit stroke, penyakit jantung yang terjadi pada keluarga. Jadi apakah di keluarganya ini ada yang mempunyai penyakit jantung, atau bahkan pengunjung sendiri yang memiliki riwayat tersebut. Kemudian juga di meja 2 ini akan ditanyakan tentang seputar faktor resikonya ya. Jadi kayak misalnya apakah pengunjung ini merokok, memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kemudian bagaimana pola olahraganya gitu ya, bagaimana pola makannya. Nah, di sini akan diwawancara oleh kader. Kemudian setelah selesai di meja 2 itu akan beralih ke meja 3 atau di tahapan yang ketiga. Di sini pengunjung akan diukur berat badannya dengan timbangan gitu ya, diukur tinggi badannya, juga diukur lingkar perutnya. Nah, pengukuran itulah yang nanti akan berguna menentukan kategori indeks massa tubuh. Jadi kayak misalnya di situ akan ketahuan nanti ini pengunjungnya ini berat badannya kurang atau berat badan berlebih atau dia malah obesitas. Nah, itu diketahui di meja 3. Setelah selesai dengan pengukuran berat badan, tinggi badan dan perut, lingkar perut, maka akan masuk kepada meja tahap 4 atau meja 4. Di sini akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, itu minimal kalau tekanan darah itu sebulan sekali. Kemudian juga pemeriksaan gula darah, paling sedikit juga 1 kali setahun kalau gula darah ya, dan mungkin juga ada pemeriksaan kolesterol. Nah, itu tergantung kebijakan dari masing-masing posbindu wilayahnya. Nah, setelah di meja 4, masuk kepada meja 5 atau tahap 5. Nah, di meja 5 inilah kader akan mengidentifikasi faktor resiko penyakit tidak menular pada pengunjung. Dari pemeriksaan sebelumnya ya, dari pemeriksaan tadi sudah dilakukan tanya jawab ya, wawancara, kemudian dilakukan pengukuran tinggi badan, dilakukan tes tekanan darah tinggi, kemudian tes juga gula darah mungkin ya. Nah, di situ akan teridentifikasi peserta ini merupakan orang yang berisiko atau tidak. Kemudian jika teridentifikasi memiliki risiko penyakit tidak menular misalnya, mungkin atau teridentifikasi memiliki penyakit gula darah tinggi atau diabetes, maka pengunjung ini tidak selalu akan langsung diberikan obat gitu ya, mungkin juga bisa dikendalikan faktor resikonya ini dengan berperilaku hidup sehat, seperti berhenti merokok, disarankan untuk berhenti merokok, diet seimbang, rajin olahraga. Bagaimana sih kader itu menilai apakah individu ini memiliki resiko terkena penyakit tidak menular tadi atau tidak? Itu umumnya sudah ada kriterianya. Jadi kalau kader nanti ikut pelatihan biasanya juga akan mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor resikonya itu. Jadi misalnya tadi waktu diwawancara mengatakan bahwa olahraga itu jarang sekali. Nah, kemudian juga didukung bahwa kebiasaan pengunjungnya ini suka merokok, ada kecenderungan misalnya
indeks massa tubuhnya obesitas. Nah, itu juga sudah langsung bisa itu langsung dikategorikan sebagai individu ini masuk dalam faktor memiliki faktor resiko bisa gitu ya, bisa teridentifikasi bisa saja akan mendapat penyakit diabetes atau penyakit stroke dan sebagainya. Nah, itu sudah ada kriterianya. Kemudian kriteria pasien apa yang bisa dirujuk ke puskesmas gitu ya. Kalau tadi saya jelaskan bahwa di Posbindu itu tidak langsung bahwa yang terindikasi memiliki faktor resiko akan langsung dirujuk ke puskesmas, akan dikasih obat-obat dan tidak. Jadi pasti dari kadernya setelah melakukan pelatihan gitu ya, itu akan dianalisa lebih lanjut. Nah, dan ada pembinaannya. Jadi seperti apakah faktor resiko ini sudah perlu dirujuk ke rumah sakit atau dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan, atau hanya perlu untuk merubah pola makan, pola hidupnya. Itu sudah pasti ada edukasi untuk kadernya gitu ya. Kemudian teknis untuk kriteria rujukan itu menjadi salah satu isi dari pelatihan kader gitu. Jadi pasti akan ada alurnya seperti itu, baik dari kader maupun dari puskesmas pembinanya. Kemudian bagaimana melaksanakan Posbindu di era pandemi COVID seperti ini? Biasanya tentu ya, yang pertama adalah menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam wujud protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, dengan tujuannya adalah mencegah penularan COVID. Jadi jangan sampai datang untuk kegiatan rutin Posbindu malah ada kasus di situ gitu ya. Nah, itu yang dihindari, sehingga yang pertama dilakukan adalah memastikan gitu ya, para kader dan pelaksana Posbindu PTM ini berkoordinasi dengan Satgas Covid dan puskesmas setempat atau di wilayahnya seperti itu. Kemudian jika ingin melaksanakan kegiatan Posbindu, dipastikan bahwa kader yang akan melaksanakan itu harus dalam kondisi sehat. Jadi yang diperbolehkan adalah kader-kader yang tidak memiliki demam, tidak memiliki gejala-gejala COVID seperti gejala-gejala batuk misalnya, pilek dan sebagainya. Kemudian untuk peralatan tempat kegiatan itu harus terlebih dahulu disterilkan. Nah, di tempat pelaksanaan juga harus disediakan tempat cuci tangan, sehingga pengunjung ini datang cuci tangan. Kemudian pesertanya dan pengunjung ini haruslah dibatasi. Jadi tidak kayak mungkin seperti biasanya itu orang datang langsung ya. Nah, itu mungkin saja bisa dialihkan dengan diatur jadwalnya gitu ya. Untuk yang bulan ini adalah kan pasti sudah ada daftar ya. Pasti biasanya sudah memiliki daftar-daftar peserta Posbindu yang tetap gitu. Nah, kemudian kader ini kalau misalnya di hari-harinya gitu ya, pasti dipastikan untuk dicek suhu badannya, kemudian mencuci tangan dulu ya. Nah, ini sebaiknya juga menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Biasanya APD untuk para kader atau pelaksana Posbindu, Posyandu itu adalah sarung tangan, kemudian masker kesehatan ya, tidak atau mungkin double masker kesehatan dengan masker kain, dan face shield. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk melaksanakan di era COVID ini adalah pelaksanaan Posbindu ini sebaiknya di area yang terbuka. Jadi agar sirkulasi udara itu baik gitu ya. Nah, misalnya di halaman kelurahan biasanya yang juga atau di lapangan seperti itu. Kemudian untuk pengunjungnya jika datang juga harus melakukan cuci tangan, kemudian dicek suhu badannya dan wajib memakai masker. Nah, dalam antri pun juga harus diatur, harus menjaga jarak. Nah, kemudian bagi pengunjung yang sudah dipastikan itu adalah penderita penyakit tidak menular gitu ya, maka itu disarankan untuk tidak hadir karena bisa berbahaya untuk kesehatannya juga. Nanti untuk para penderita PTM yang pasti sudah memiliki kayak misalnya dia adalah seorang penyakit jantung, punya
penyakit diabetes yang biasanya rutin ke Posbindu. Nah, itu mungkin untuk para kadernya bisa dialihkan atau diganti dengan melakukan pelayanan khusus bagi penderita penyakit tidak menular ini dilakukan dari rumah ke rumah, itu jika pasti memungkinkan. Nah, jadi kita tahu betapa pentingnya gitu ya Posbindu PTM ini, gunanya, manfaatnya untuk masyarakat di sekitar. Jadi masyarakat pun bisa mencegah gitu ya, karena sudah mengetahui ya, atau sudah mengidentifikasi faktor-faktor resiko penyakit tidak menular. Jadi orang-orang tuh sudah bisa jaga-jaga nih, karena kan tiap bulannya bisa melakukan tes tekanan darah, bisa melakukan tes gula darah. Nah, di situ kan pasti rutin. Jadi ada pencegahannya seperti itu. Kemudian di era pandemi ini jangan sampai malah berhenti gitu ya. Mungkin kita ya itu tadi melakukan adaptasi, kemudian menerapkan kebiasaan baru. Posbindunya jangan dihilangkan, tapi posbindu yang seharusnya dilakukan dengan kebiasaan baru tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi semoga posbindu ini adalah salah satu tujuan, salah satu bentuk usaha agar status kesehatan di wilayahnya atau di wilayah yang tempat posbindunya ini mengalami peningkatan.